lapang. Coba bayangkan kalau ada di satu tempat terjadi khilaf, perselisihan. Kalau sama-sama nak punya wawasan ilmu itu bentrok, Pak. Tapi kalau dia punya ilmu, dia lapang, ilmunya luas, lapang. Ya, ilmu nafi. Ilmu yang di sini yang dimaksud adalah ilmu yang diambil dari kitab Allah, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu ini adalah bagaikan senter bagi pemiliknya tadi. Dia mensikapi sesuatu dengan ilmu, mensikapi isu dengan ilmu. Ya, tengok tuh, segala berita masuk, berita WhatsApp, berita Facebook, di YouTube, masuk semua, Instagram. Sekarang ini masuk ke meja kita, masuk ke tangan kita. Berita-berita dari WhatsApp, Facebook dan sebagainya itu berita-berita yang menyambar-nyambar hati kita. Berita kekufuran, berita kesyirikan, berita hoak, ya, berita yang tidak jelas, berita semuanya yang mengacaukan, berita galau semuanya berita-berita tadi. Kalau kita salah mensikapi, tak punya senter kita, tak punya ilmu, binasa kita. Karena menyebarkan berita hoax, berita bohong itu walaupun kita tak tahu, kita sebarkan, kita share, itu sama hukumnya seperti orang yang menyebarkan berita-berita dusta tadi. Ya, makanya Bapak sekalian, ada berita masuk ke Facebook, jangan cepat ngomong-ngomong, diamkan saja dulu, karena berita itu tak jelas siapa pemilik berita tadi. Di zaman sekarang ini luar biasa. Ya. Jadi ilmu tadi sebagai nur, sebagai senter bagi pemilik tadi, ilmu agama. Kalau kita tak miliki ilmu agama zaman sekarang ini Bapak sekalian, binasa kita. Karena dua yang berada sekeliling kita, yang selalu menghampiri kita. Yang pertama tentang syubhat. Apa saja syubhat tadi masuk tentang salat kita, ragu-ragu kita. Salat kita ni yang benar macam mana? Kata si fulan yang benar gini. Masalah niat contohnya, masalah niat, ragu kita, niat tu macam mana yang benar? Kata Pak Ustadz ini kayak gini, ya kan? Kata Pak Ustadz itu kayak gitu. Yang benar tu niat tu macam mana? Kalau anda sekedar ikut-ikutan, pasti anda masuk antara satu dengan dua tadi. Ya, syubhat tadi. Syubhat tadi mesti dilawan dengan ilmu. Belajar kita. Yang ilmu yang sebenarnya macam mana nih? Tak usah ikut kelompok sana, tak usah kelompok sini dulu. Kau usah ikut dulu. Kita cari ilmunya. Oh, ternyata yang benar kelompok si A. Mereka di atas kebenaran. Nah, itu dia. Ya. Luar biasa, Pak. Jadi ilmu itu cahaya, senter bagi pemiliknya tadi. Dan ini sangat besar peranannya melapangkan dada kita. Kalau kita berilmu, insya Allah cukup ilmu kita, ya Allah lapangkan tuh dada kita, sehingga mensikapi apapun lapang, mensikapi masalah apapun, dada kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah berfirman dalam surah As-Syu'ara ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami. Kami utus kepadamu ruh dari urusan kami. Dan engkau tidak tahu apa yang tertera dalam kitab-kitab tadi, dan tidak tahu tentang iman. Tapi kami jadikan, kami berikan engkau cahaya dan petunjuk, dan engkau termasuk pilihan daripada hamba-hamba kami. Jadi ilmu itu sangat menentukan, Pak. Makanya diadakan taklim seminggu sekali, usahakan hadir saja. Karena ilmu itu akan membuat hati ini lapang, luas. Pemikiran kita luas, hati juga lapang. Allah berfirman juga dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dari kalian beberapa derajat, dan Allah mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu di antara orang-orang beriman tadi beberapa derajat. Jadi memang hakikatnya ilmu itu sebagai cahayanya hati, sinar. Ya, tanpa ilmu hati kita tidak akan bisa meluas dan lapang. Ya. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ilmu itu riyadus sholihin. Makanya ada kitab yang dijual-jual itu, karya Imam Nawawi, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i
Itu namanya Riyadhus Shalihin. Kenapa? Karena isi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ilmu semua. Ada lagi Riyadul yani Jannah, taman-taman surga. Karena ilmu itu luas seperti taman surga. Hati itu lapang dan tenang. Apalagi hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu itu melapangkan hati kita. Lapang hati kita, tenang kita. Itu yang ketiga. Yang keempat apa sekalian? Sebab yang keempat Allah lapangkan hati kita adalah kita kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta. Mencintai Allah, kembali. Orang yang kembali itu dia lebih khusus daripada orang yang bertobat. Dia inabah, dia semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara apapun dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya inabah. Kembalinya disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, itu yang keempat. Ya. Kenapa kita mesti kembali kepada Allah? Di saat kita ada problem misalnya. Sekarang ini coba lihat fakta dan kenyataannya. Ada seseorang bermasalah. Masalah problem. Ada galau dia. Apa kata dia? Saya Pak Ustadz, kalau sudah banyak pikiran saya, galau pikiran saya tadi, ada problem yang tak bisa saya pecahkan, saya sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, saya baca Quran. Maka rasanya hati ini tenang kali. Itulah inabah. Itulah namanya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia kembali, ada masalah apapun, gak ada masalah apapun, dia tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Allah ya seperti itu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu menenangkan hati kita. Menenangkan dan meluaskan hati seorang tadi. Jadi kalau kita pingin hati kita luas, tak sempit, maka hendaklah kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusannya dipermudah. Jadi itulah makna kembali kepada Allah. Artinya dia tidak lepas permasalahan apapun, dia kembalikan kepada Allah. Masalah sakit dia serahkan kepada Allah. Masalah rezeki dia serahkan kepada Allah. Masalah apapun, masalah dunia, masalah akhirat, dia tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Hah? Masih? Tinggal 4 menit lagi. Kita cukupkan saja. Nanti ini masih ada 6 lagi, 10. Nanti di pertemuan 2 minggu akan datang kita mungkin bisa bertemu lagi. Karena minggu depan insyaallah Pak Imam dah pulang ya. Pak Unus ya. Cuma belum tahu lagi. Jadi kita sambung lagi cerita-cerita tentang melapangkan dada kita, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada kita sehingga benar-benar hati kita itu lapang. Jadi menjalankan perintah Allah mudah, meninggalkan larangan Allah mudah, menjalankan urusan hidup ini mudah karena Allah lapangkan dada kita. Jadi mungkin sebelum saya tutup masih ada waktu berapa menit lagi. Mungkin bapak-bapak ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Ya, silakan Pak. Jadi memang memperbarui wudu dibolehkan. Misalnya walaupun dia masih ada wudu ya kan, kemudian dia masuk waktu isya wudu lagi, ya itu dibolehkan. Ya. Tapi Nabi SAW pernah berwudu dengan salat ya 1 kali wudu dengan 5 kali salat. Luar biasa ya. Nabi berwudu sekali tapi dengan 5 kali salat. Oleh karenanya kalau masalah berwudu lagi atau memperbarui wudu, memang ada para ulama yang mengatakan hukumnya sunnah saja, sunnah. Tapi kalau bapak pun nggak wudu dengan wudu yang pertama saja, insyaallah taala itu juga sudah cukup. Ini tidak termasuk ya, nggak termasuk ragu-ragu tadi. Tapi ada saya jumpa orang ini mengaji luar biasa ini.
ikut pengajian suluk itu asal 5 menit sekali berwudu. Kenapa wudu? Saya ragu batal wudu saya. Padahal apa terdengar kentut? Tidak. Apa yang tidak? Tapi saya enggak pas, Pak. Was-was. Wudu lagi. Nah, ini yang dimaksud tadi yang tercela. Tapi kalau memperbarui wudu silakan saja. Ya kan, segitu masuk salat memperbarui wudu supaya mengamalkan hadis tadi, setiap cucuran itu mengeluarkan dosa dan sebagainya, itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Yang maksud saya tadi, dia berwudu berulang-ulang karena was-was. Belum ada keyakinan apakah ada wudu atau tidak, ya. Jadi gini, ada poin tentang masalah ragu-ragu ini. Kalau kita berwudu, apakah ada wudu atau tidak? Nah, berarti ini kita memang enggak ada wudunya. Ini kaidah. Jadi kalau Bapak, saya ada wudu atau enggak ya Pak Ustaz? Berarti belum ada wudu. Tapi kalau ragu-ragunya masih ada wudu kah atau tidak? Itu berarti dia posisinya masih ada wudu. Ambil wudu lagi bisa juga. Ya, kalaupun dia enggak mau wudu lagi silahkan, bisa ambil wudu lagi silahkan. Ya, itu dia konsepnya tadi. Jadi tidak bisa membatalkan wudu kecuali yang yakin. Memang yakin kita keluar sesuatu dari dubur kita tadi atau dari lubang kencing kita tadi keluar, itu bisa yakin kita. Tapi kalau tidak yakin, masih dengan wudu yang satu tadi tak ada masalah. Ya, kita terus melakukan sholat dengan wudu yang masih ada pada diri kita tadi. Wallahu taala alam shawab. Jadi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi insyaallah taala nanti di pertemuan akan datang kita lanjutkan nih cerita-cerita kita tentang melapangkan hati kita, melapangkan dada kita, dan kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati kita dan dada kita. Amin rabbil alamin.